Mbak Hendy dalam debat capres kedua, capres nomor urut 1 Prabowo sempat menyebut beberapa kali itu soal kebocoran anggaran bocor ya. 7.200 triliun. Apakah betul APBN kita bisa bocor sebesar itu sementara anggaran kita sendiri tidak sampai 2.000 triliun, Mbak? Ya, yang perlu klarifikasi menurut saya itu, yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan kebocoran kekayaan negara? Kan yang disebut adalah kekayaan negara. Apakah kekayaan negara itu hanya APBN? Ya, apakah kekayaan negara itu juga termasuk sumber daya alam, ya, yang selama ini juga tidak dinikmati secara maksimal. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud itu hanya 5 tahun terakhir ini, ataukah ini rentang waktu yang lama? Nah, jadi kalau itu, misalnya kalau kita bicara APBN, maka memang ada potensi kebocoran, ya. Kalau misalnya kita zaman Orde Baru, sudah jelas Bank Dunia mengatakan 30% itu bocor. Jadi kalau selama Orde Baru 30 tahun ditambah dengan 30% setiap tahun, atau sekarang juga masih terjadi kebocoran yang sedemikian besar misalnya, nah ini mungkin sehingga itu diakumulasi gitu. Atau misalnya sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja sih? Misalnya kalau kita misalnya dari sisi temuan-temuan BPK, ya, untuk sumber daya alam kita misalnya migas, cost recovery itu yang ternyata digunakan untuk yang lain sehingga itu kerugian bagi negara. Nah, semestinya Pak Prabowo dan timnya menjelaskan kepada publik, kan? Potential loss. Potensinya. Jadi belum bukan kerugian, artinya sudah jadi kekayaan dan kemudian hilang, bukan begitu, Tri? Nah, kedua capres ini kan dalam program ekonominya menjanjikan pertumbuhan ekonomi itu lebih dari 7% gitu. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan itu eventually dari 7 ke 10% begitu. Nah, kalau menurut Mbak Henry apa mungkin terrealisasi dalam 5 tahun? Kalau dari core, ya, sudah sejak lama kita sampaikan bahwa Indonesia harus keluar dari trap pertumbuhan ekonomi di bawah 7%. Artinya kami meyakini bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa di atas 7%. Nah, itu yang pertama, artinya bahwa kita belum pada potensinya sekarang ini pertumbuhan kita. Tapi yang kedua yang penting juga, kedua capres jangan terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini kita pertumbuhan rata-rata 6%. Kita nomor 3 tertinggi di Asia. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita kualitas dari pertumbuhannya itu kan rendah, ya. Kualitas pertumbuhan kita rendah sehingga pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan yang eksklusif, yang kemudian menimbulkan kesenjangan yang sering kita diskusikan, Gini-nya semakin tinggi. Nah, jadi mestinya dua hal itu, tetapi statement bahwa orientasinya bukan sekedar pertumbuhan, tetapi itu juga itu belum terlihat. Tadi Mbak Henry menyebutkan soal Asia ini kan, nah di debat capres kemarin itu juga tercuat soal masyarakat ekonomi ASEAN, misalnya begitu kan. Apakah kemudian dalam 5 tahun ke depan kita bisa memasuki masyarakat ekonomi ASEAN dan menjadi unggulan di sana? Ya. Ini satu yang cukup berat karena masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah akan dimulai akhir 2015, ya, artinya persiapan siapapun presidennya itu sangat terbatas. Maka apa yang bisa dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus menyusun strategi, ya, bahwa di 2015-2016 Indonesia akan menjadi basis untuk produksi, sangat mungkin. Nah, kemudian bagaimana kebijakan kita sehingga kita tidak hanya dijadikan basis produksi oleh investor dari luar, tetapi juga kita maksimalkan, ya, bahwa ada pelaku-pelaku dari dalam negeri untuk masuk ke situ. Karena apa, Mbak? Kalau kita melihat struktur dari investasi kita, sekarang ini 75% adalah investasi asing, 30% adalah domestik, tetapi yang domestik sebagian besarnya 34% adalah kuliner, food industry, gitu kan. Jadi kita harus alihkan juga bagaimana yang investasi dalam negeri ini juga memasuki sektor-sektor yang sekarang ini dimasuki oleh investasi asing, gitu. Nah, jadi kalaupun nanti 2015 kita akan menjadi basis produksi dan jadi basis pasar, maka kita akan semakin banyak pelaku, ya, yang memasuki sektor-sektor yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Nah, kalau menurut Mbak Henry, komposisinya mana? Misalnya industri kreatif, kemudian yang non kreatif tadi yang harus betul-betul digenjot dalam 5 tahun. Ya, kalau bagi saya, ya, dengan
segara permasalahan dan struktur ekonomi yang ada di kita. Kita ini 5 tahun terakhir, Mbak, pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 5,9%, tetapi 2 sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja terbesar, yakni pertanian dan manufaktur, pertumbuhannya 3,5 dan 4,5. Artinya itu yang paling memungkinkan ini semestinya ya, karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita harus menyusun sebuah strategi pembangunan yang bisa meningkatkan daya saing, ya, mengurangi fragilitas dari ekonomi kita, sekaligus juga menyelesaikan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan. Nah, sehingga kalau kemudian pemerintah dengan fokusnya masuk ke 2 sektor itu, maka ini akan menyelesaikan kedua permasalahan besarnya. Nah, bukan berarti bahwa kemudian sektor yang lain ditinggalkan. Ya, ini fokus pemerintah untuk menggunakan APBN-nya itu adalah masuk ke sektor tadi, gitu. Jadi kalau sektor-sektor yang lain kreatif kita dorong, tapi harus kita tahu di negara maju pun ya ekonomi kreatif itu nilainya menjadi besar karena apa? Sumber daya manusia mereka itu sudah memiliki teknologi yang tinggi, pengetahuannya tinggi. Ya Mbak Henry, kalau kita juga melihat di debat capres kedua itu tidak ada dari kedua capres itu yang menyinggung hal-hal sensitif, misalnya isu BBM, kemudian isu pajak. Yang pertama mungkin ya karena moderator tidak menanyakan itu, mungkin satu. Yang kedua, kalaupun ada kesempatan untuk membuat pertanyaan, tapi itu tidak, berarti memang mungkin yang kedua sehingga tidak mau menyinggung isu-isu yang sangat kontroversial gitu kan. Padahal memang betul kita kalau melihat dari kedua capres kan lebih bicara tentang spending, ya kan? Mau spending di sini infrastruktur, spending di pertanian, spending di ini. Tetapi kemudian income-nya dari mana? Revenue pemerintah dari mana? Ditanyakan dalam debat itu ya. Dalam debat ditanyakan dari mana uangnya gitu. Kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami shortfall pajak. Jadi penerimaan pajak itu sudah diturunkan pada APBNP, tetap saja tidak bisa terrealisasi. Nah, jadi ini permasalahan yang menurut saya sangat penting bagi kedua capres. Jadi pengeluaran tidak akan bisa di stop ya, karena kita beban untuk membayar utang ya, beban kemudian juga untuk membayar belanja rutin, pembangunan dan sebagainya banyak, tetapi kemudian tidak ada yang mendiskusikan secara sangat serius pajak ini akan kita dorong dari mana. Nah, ini yang menurut saya perlu dijelaskan ya, bagaimana kemudian akan melakukan rencana spending yang demikian besar, tetapi tidak tahu dari mana uangnya akan dicari. Gitu. Jangan asal semangat saja begitu. Nah, kalau kita kemudian mencermati program ekonomi kedua capres itu, menurut Mbak Henry secara umum mana yang bisa lebih realistis untuk dilakukan? Saya rasa dari keduanya ya ada janji-janji program yang bisa direalisasikan dan ada yang tidak bisa direalisasikan dalam 5 tahun. Yang tidak bisa ya, misalnya? Yang artinya gini, itu memerlukan proses melakukan hilirisasi misalnya untuk beberapa komoditas ya, sumber daya alam tidak bisa selesai dalam 5 tahun kecuali memang ada percepatan ya misalnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengurangi subsidi BBM misalnya gitu kan, itu ada 5 tahun itu kan tidak lama. Nah, mestinya harus kita pilah mana sih yang itu bisa dilakukan dalam 5 tahun, mana yang tidak bisa, tetapi menuju ke situ. Ya, misalnya kita melakukan konversi. Kalau konversi gas dalam 5 tahun mungkin bisa, ya kita membangun pipa, kemudian membuat SPBG dan sebagainya. Tetapi kemudian menggunakan gas untuk rumah tangga. Nah, ini kan juga perlu ada perencanaan yang baik karena itulah yang paling murah daripada kita menggunakan LPG seperti sekarang ini. Sekarang ini kelemahan kita itu salah satu penyebabnya adalah sistem perencanaan pembangunan kita yang lemah, Mbak Rika. Ya, jadi kalau kita melihat RPJM kita itu adalah RPJM yang sifatnya sektoral. Dalam satu RPJM ada 11 sektor prioritas, tetapi kemudian masing-masing sektor itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini yang akan menjadi kunci. Apakah visi misi tadi bisa direalisasikan atau tidak? Tergantung kepada bagaimana kemudian membuat perencanaan sehingga bisa membuat sebuah rencana pembangunan yang terintegrasi. Bukan hanya terintegrasi antar sektor, tapi terintegrasi juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Itu sebenarnya yang kita harapkan ya. Sekarang ini kan pemerintah SBY sudah membuatkan draft RPJM 2014-2019 sehingga siapapun presidennya harus bisa melakukan review itu dan kemudian melakukan ya mungkin revisi yang cukup substansial ya gitu ya, cukup fundamental terhadap draft RPJM yang ada untuk disesuaikan dengan apa yang dijanjikan. Misalnya kalau mau fokus pada pertanian, maka sektor pertanian itu yang jadi fokusnya. Sektor infrastruktur itu adalah pendukung. Nah kalau sekarang di dalam RPJM sekarang pertanian itu berdiri sendiri, infrastruktur itu berdiri sendiri. Padahal mestinya kita menjadi pilih, betul kita akan memilih pertanian atau manufaktur atau yang lain. Atau misalnya perdagangan, maka infrastrukturnya itu akan berbeda untuk pertanian untuk ini. Sendiri dari 11 itu mana yang harusnya menjadi lokomotif? Gini, harus kita pisahkan bahwa ada sektor prioritas, ada sektor pendukung prioritas. Nah, sehingga yang prioritas itu adalah pertanian, manufaktur, misalnya begitu ya. Kemudian juga sektor tambang, misalnya begitu. Yang mana yang akan dipilih jadi prioritas? Dan semua yang lain itu, ya, yang sisa dari yang disebut dari 11 itu adalah pendukung. Sehingga harus disesuaikan. Kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian capres yang terpilih untuk menjalankan program ekonominya ya. Tapi paling tidak di tahun 2014, sejak pelantikan sampai akhir tahun itu masih memakai APBN lama. Betul, itu yang nggak bisa dihindari, itu nggak bisa dihindari. Baik, Bang Henry terima kasih telah Sama-sama bersama kami. Ya, pemirsa demikian perbincangan dengan Henry Saparini, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Serika Amro untuk Let's